Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk angkatan V Delta 22 di pembahasan soal latihan ujian sekolah pertama untuk mapel IPA khususnya yang kimia ya. Untuk kimia ini di soal kemarin itu sekitar 5 soal ya, yang terdiri dari 3 level, kelas 7, 8, dan 9. Untuk level yang kelas 7 mudah-mudahan kalian masih ingat tentang materi yang berikut ya, tentang zat dan perubahan. Soalnya di sini diketahui ada beberapa pernyataan 1, 2, 3, dan 4, yaitu es krim meleleh, bom meledak, kayu terbakar, dan air membeku. Nah, di antara keempat pernyataan tersebut, mana yang termasuk perubahan fisika ya? Perlu diingat kembali, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Jadi perubahannya ditandai dengan perubahan wujud, perubahan bentuk, ukuran, dan volume. Nah, kemudian untuk yang perubahan fisika ini adalah perubahan yang menimbulkan zat baru, di mana perubahan ini ditandai dengan perubahan warna, perubahan suhu, maupun ada yang terbentuk ikatan. Nah, di antara keempat pernyataan tersebut, mana nih yang sudah termasuk perubahan fisika? Nah, harus dilihat dulu ya. Kira-kira es krim meleleh ini contohnya ditandai oleh apa nih kalau es krim meleleh? Ya benar, ini adalah salah satu perubahan wujud ya. Dari yang asalnya es krim itu beku, padatan, merubah menjadi cairan ya karena meleleh. Jadi ini termasuk ke perubahan fisika. Kemudian bom meledak. Oh, ini berhubungan dengan bom ya. Pasti kalau bom itu ada hubungannya dengan panas ya. Berarti ini termasuk perubahan yang ditandai dengan perubahan suhu. Jadi ini termasuk perubahan kimia. Lalu kayu terbakar. Nah, sama juga ini ya, ada perubahan suhu juga perubahan warna. Suhu jelas ya, kalau kalian membakar sesuatu kan jadi lebih panas ya. Terus dilihat dari warna kayu pun yang asalnya warnanya coklatan jadi berubah jadi arang ya, jadi kehitaman. Itu juga terjadi perubahan warna. Maka dia termasuk ke perubahan kimia. Lalu air membeku ya, sama seperti kasus es krim meleleh tadi ya. Kalau ini kebalikan dari yang cair menjadi padat. Nah, jadi untuk yang termasuk perubahan fisika adalah nomor berapa? Iya, nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke, bagus. Mudah-mudahan kalian bisa jawab untuk soal yang kimia pertama ini. Ya, lanjut. Untuk berikutnya masih di bab zat dan perubahannya. Nah, di sini ditanyakan campuran apa nih yang terbentuk jika gula pasir dilarutkan dalam air? Apakah campurannya heterogen atau campurannya homogen? Senyawa unsur itu hanya pengecoh saja ya, karena di soal pun jelas di situ. Campuran mana yang terbentuk ya jika gula pasir dilarutkan dalam air? Nah, perlu diingat kembali perbedaan antara heterogen dan homogen ya. Kalau campuran heterogen, nah menurut definisi ini campuran yang tidak serba sama. Jadi pencampuran dari beberapa zatnya ini masih bisa dibedakan ya, kelihatan jelas gitu. Sehingga terbentuk dua fasa atau lebih katanya ya. Dan terdapat batas yang jelas di antara fase-fase tersebut. Nah, lalu kalau campuran homogen adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fase. Nah, jadi kalau campuran homogen itu ketika dicampurkan dia kelihatan jadi satu aja gitu ya. Susah untuk dibedakan mana yang awal dan mana yang terlarut, yang tidak terlarutnya gitu ya, atau pelarutnya maksudnya seperti itu ya. Kalau heterogen nih masih kelihatan jelas ketika dicampurkan. Pernah kan ya mencampurkan antara gula pasir dan air? Ya, gula pasir yang asalnya butiran dilarutkan dalam air, lalu masih kelihatan gak gula pasirnya? Iya, gula pasirnya otomatis akan terlarut, jadi nggak kelihatan sama sekali ya, sehingga kayak satu aja kayak hilang gitu ya. Maka dia termasuk campuran homogen atau heterogen? Iya, tepat sekali ya, termasuk campuran homogen. Jadi ketika dicampurkan ya, kayak serba sama gitulah.
kayak yang salah satu komponennya eh, tertutup gitu ya, tertutup oleh campuran lainnya. Jadi kayak hanya satu aja ya. Contoh gula pasir dilarutkan dalam air kayak air saja ya. Tapi apakah gula pasirnya ada di situ? Ada. Bisa ditandai dengan rasanya. Itu yang dimaksud homogen ya. Heterogen silakan cari yang contoh lainnya ya. Oke, untuk soal berikutnya. Nah, ini masih di kelas 7 sebenarnya ya ini. Masih tentang zat juga, tapi subbabnya lain ya, tentang asam basa. Nah, di soal ini ya, ada tabel nih ya. Ditanyakan dari data yang ada di tabel tersebut ya, ada larutan Q, larutan R, larutan S, T, dan U. Ini ada keterangan perubahan warnanya ya, dari lakmus biru dan lakmus merahnya. Ditanyakan di antara larutan Q sampai U tersebut mana yang sifatnya basa. Ya, untuk asam basa ini perlu kalian ingat ya. Nah, untuk keterangan kalau lakmus merah nih ya, dalam larutan asam dia akan berwarna merah. Dan di larutan basa dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, ada perubahan ya di basa. Kalau lakmus merah ya asalnya merah, kalau di dalam asam dia tetap akan berwarna merah. Tapi kalau masuk ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi warna biru. Namun dalam larutan netral dia tetap berwarna merah, jadi relatif tidak berubah ya kalau di netral. Begitu juga untuk yang lakmus biru. Kalau lakmus biru ini dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan berwarna merah, berubah ya di sini ya. Tapi kalau lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan basa, dia akan tetap berwarna biru. Begitu juga jika dimasukkan ke dalam larutan yang netral, lakmus biru itu tersebut akan tetap berwarna biru ya. Jadi kalau asam ya, di dalam larutan asam mau lakmus merah maupun lakmus biru, yang pasti warnanya akan sama-sama merah. Begitu juga kalau di larutan basa ya, baik lakmus merah maupun lakmus biru, dia tetap warnanya akan sama-sama jadi biru. Nah, seperti ini ya. Ini adalah lakmus, ini lakmus biru, ini lakmus merah ya. Dilarutkan dalam larutan asam atau dimasukkan ke dalam larutan asam, lihat perubahan warnanya, iya sama-sama merah ya. Lakmus biru berubah jadi merah. Kemudian nih di larutan basa, kalian lihat ini yang sebelah kanan itu awalnya adalah lakmus merah ya. Dimasukkan ke larutan basa, dia sama perubahan warnanya. Yang lakmus merah berubah jadi biru. Lakmus biru tetap jadi biru ya. Jadi kalau asam merah-merah, kalau basa biru-biru. Kalau netral tidak ada perubahan sama sekali ya. Yang awalnya lakmus biru tetap biru dan awalnya lakmus merah tetap merah. Jadi di sini nih mana yang termasuk larutan di antara Q, R, S, dan TU yang bersifat basa. Nah, kita analisis satu-satu ya. Di sini Q ini lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Berarti termasuk larutan apa? Ya, betul, larutan netral. Lalu R, lihat lakmus biru tetap biru, merah menjadi biru. Berarti ini larutan termasuk, ya betul, basa ya. Dan S juga sama seperti R ya, biru-biru, maka dia juga termasuk sifatnya basa. Jadi jawabannya sudah terjawab ya di sini R dan S. Karena kalau lihat dari T dan U, merah-merah ini ya berarti jelas ini untuk yang asam ya. Jadi jawabannya adalah R dan S. Berikutnya untuk soal yang keempat. Oh, ini masuk ke level yang kelas 8. Di sini kita bahas tentang zat aditif dan yang ditanyakan adalah tentang pewarna makanan ya. Ada beberapa pewarna makanan yang dimasukkan ke bahan makanan ini, ada kurkumin 1, 2 tartazin, 3 sunset yellow, dan 4 beta karoten. Mana pasangan bahan pewarna alami yang ditandai oleh nomor berapa nih ya, yang termasuk ke bahan pewarna alami. Nah, harus kalian bedakan ya mana yang alami dan mana yang buatan. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, cara membedakan pewarna alami dan buatan sebetulnya bisa langsung diamati ya. Umumnya kalau yang termasuk pewarna buatan ini memiliki warna yang mencolok ya.
Berbeda dengan yang alami, biasanya lebih warnanya kurang timbul gitu ya. Tapi kalau yang buatan ini sangat-sangat mencolok. Digunakan dalam jumlah sedikit pun ini bisa memberikan warna yang kontras gitu ya, sangat mencolok. Kemudian untuk pewarna alami dan buatan bisa dibedakan dari tekstur makanannya. Umumnya kalau yang menggunakan pewarna buatan itu makanannya lebih kenyal ya. Lalu juga yang pewarna alami ini umumnya berasal dari tanaman, mau sayuran, buah-buahan, pokoknya yang punya warna gitu ya. Misalkan kayak kunyit, lalu buah naga juga bisa ya, kol merah juga bisa, bunga-bungaan juga bisa ya, seperti yang pernah kita lakukan di praktikum menggunakan bunga bougainville. Nah, itu juga bisa. Nah, memang perlu dilihat juga ya dari istilahnya. Kalian harus kenal juga ya. Di nomor 1, 2, 3, dan 4 ini bisa dilihat ya. Ya, ada kurkumin. Kurkumin itu zat yang ada di dalam kunyit. Nah, berarti ini termasuk alami. Lalu ada juga beta karoten. Nah, ada karotnya. Berarti ini zat alami yang ada di dalam wortel ya. Nah, berarti yang pewarna alami jelas ya nomor 1 dan 4. Karena nomor 2 dan 3 ini tartajin dan sunset yellow adalah termasuk yang sering digunakan sebagai pewarna bahan makanan. Kalau tartajin kuning, sunset yellow itu biasanya untuk yang orange ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 ini ya. Lalu kita beralih ke soal yang terakhir ya di latihan US1 ini tentang partikel materi. Ini masuknya di kelas 9 ya. Nanti mungkin kita bahas di semester di genap ini ya, di bahasan terakhir ya. Kalau cukup waktunya ya, tapi ya kisi-kisi saja di sini ya tentang partikel materi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ketepatan ya antara nama umum, kemudian nama kimia dan lambang unsurnya gitu ya. Mana saja yang tepat? Oke, yang pertama ya. Ini 1 sampai 5 ya. Apakah benar besi itu nama kimianya ferum dan lambangnya unsur Fe? Iya, betul ya. Jadi untuk besi ini nama kimianya adalah ferum dan lambang unsurnya Fe. Lalu ada nomor 2. Apakah arang ini nama kimianya karbon dan lambang unsurnya K? Bukan ya, lambang unsurnya untuk karbon harusnya C. K itu untuk kalium ya. Lalu nomor 3, ini perak, apakah betul nama kimianya argentum dan lambang unsurnya Ag? Ya, tepat ya. Perak ini nama kimianya argentum dan lambang unsurnya Ag. Lalu nomor 4, ya, apakah ini nitrogen lambang unsurnya Ni? Bukan ya, Ni itu untuk nikel. Jadi nitrogen ini adalah lambang unsurnya N ya. Dan yang terakhir, apakah tembaga ini nama kimianya kuprum dan lambang unsurnya Cu? Ya, tepat sekali ya. Cu itu untuk kuprum dan nama umumnya adalah tembaga. Jadi untuk pasangan yang paling tepat di sini adalah nomor berapa saja? Ya, 1, lalu 3 dan 5. 1, 3 dan 5. Yang ini ya jawabannya. Ya, begitu saja anak-anak untuk pembahasan soal kimia. Insya Allah di latihan US2 pun masih tentang zat aditif dan partikel materi juga ya. Untuk baik segitu saja untuk kimia. Lanjut mungkin di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.